Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yazid Irfani dengan NIM 082 dari kelas BPSC Angkatan 2025. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, komunikasi dalam sumber daya manusia adalah sebuah proses menyampaikan pesan, instruksi ataupun ide ataupun umpan balik antara sesama anggota di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Komunikasi itu menjadi kunci utama agar tujuan perusahaan, kemudian tugas masing-masing karyawan serta kebijakan yang berlaku dapat dipahami dengan jelas. Tanpa komunikasi yang baik, organisasi akan mengalami kesalahpahaman, kemudian konflik dan kinerja yang tidak optimal atau memuaskan. Tujuan utama komunikasi dalam sumber daya manusia adalah membangun pemahaman yang sama antar individu. Dengan komunikasi yang efektif, karyawan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan, kemudian apa target yang ingin dicapai, dan bagaimana cara bekerja sesuai standar perusahaan. Selain itu, komunikasi juga berfungsi meningkatkan motivasi, memperkuat hubungan kerja, meminimalkan konflik, serta memastikan setiap perubahan kebijakan dapat diterima oleh setiap karyawan. Dalam prakteknya, komunikasi sumber daya manusia itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan, ataupun sebaliknya. Atasan menyampaikan instruksi, evaluasi, dan kebijakan, sedangkan bawahan memberikan laporan, ide, dan keluhannya. Yang kedua yakni komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar karyawan dalam level yang sama untuk koordinasi pekerjaan. Yang ketiga yakni komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal disampaikan melalui rapat, email, ataupun SOP. Sedangkan komunikasi informal yaitu komunikasi yang terjadi secara spontan seperti obrolan santai yang dapat mempererat hubungan kerja. Namun komunikasi dalam organisasi tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa hambatan atau masalah seperti perbedaan persepsi, penggunaan bahasa yang kurang jelas, budaya kerja yang tertutup, hingga gangguan emosional seperti rasa takut atau tidak percaya diri. Hambatan ini dapat membuat pesan tidak tersampaikan dengan tepat sehingga mempengaruhi kinerja atau kerjasama dalam tim. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi tersebut, organisasi perlu menerapkan beberapa langkah penting, yakni menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah difahami, memberikan feedback secara rutin, membangun budaya saling menghargai dan mendengarkan, memilih media komunikasi yang sesuai, kemudian yang terakhir menciptakan lingkungan yang terbuka sehingga karyawan merasa aman dan nyaman saat menyampaikan pendapatnya. Dalam hal ini, peran bagian sumber daya manusia sangatlah sentral. Human Resources menjadi penghubung antara pimpinan dan karyawan, menyusun standar dan kebijakan komunikasi, kemudian memastikan informasi yang penting tersampaikan secara akurat, serta menyediakan pelatihan komunikasi bagi karyawan dan pimpinan. Dengan komunikasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, membangun suasana kerja yang positif, dan menjaga profesionalitas di setiap lini. Mungkin cukup itu saja materi komunikasi pada malam hari ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.